Shalom, perkenalkan nama saya Berta Limbong. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan tanda baca, yaitu tanda koma dalam kamus PUBI. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam satu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat menjemuk atau kalimat setara. Contohnya, saya ingin membeli kamera, tapi uang saya belum cukup. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Akan tetapi, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contohnya, saya akan datang kalau diundang. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Contohnya, oh begitu, atau siapa namamu, dik. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan ketikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salimba Raya 6, Jakarta. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Gunawan, Ilham, 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, 2, Restu Agung, Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contohnya, Sultan Takdir, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, 2, Pustaka Rakyat, 1920, halaman 25. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya, B. Ratulangi, S. Yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya, 27,3 kg. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengambil keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contohnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Yang terakhir, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya, dalam pengembangan bahasa,
Sekian.